Oke, mari kita mulai. Coba kita bedah bareng-bareng kekuatan tak kasat mata yang selama ini ngebentuk feed politik kita semua. Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia online kalian tuh kok agak aneh ya? Waktu lagi scroll-scroll, pernah nggak ngerasa kayak kejebak di antara dua kutub yang ekstrim banget? Di satu sisi, rasanya tuh nyaman banget. Semua postingan, semua komentar kayaknya setuju sama apa yang kita pikirin. Bikin adem, aman, dan rasanya seisi dunia tuh sependapat sama kita. Tapi, di sisi lain, rasanya frustrasi luar biasa. Feed kita isinya pandangan-pandangan yang rasanya aneh banget, salah total, kita jadi ngerasa sendirian. Nah, dua perasaan ini, rasa nyaman dan rasa frustrasi, itu bukan kebetulan loh. Keduanya itu hasil dari sebuah desain. Loh, kok bisa sampai begini nih? Oke, buat ngerti coba kita mundur sedikit deh. Kita lihat gimana idealnya politik itu seharusnya bekerja. Apa sih cita-cita di baliknya? Gini deh, bayangin partai politik itu kayak megafon raksasa buat sekelompok orang yang punya ide sama. Tujuannya simpel, nyatuin suara-suara kecil biar jadi kenceng, biar kedengaran, biar bisa memperjuangkan kepentingan bareng dan akhirnya bawa perubahan. Ya, mereka itu ibarat jembatan yang krusial banget. Partai politik itu tugasnya ngambil ide-ide mentah, aspirasi, energi dari masyarakat, terus diterjemahin jadi kebijakan yang nyata di pemerintahan. Tanpa jembatan ini, suara rakyat ya cuma jadi angin lalu aja. Dan yang paling penting, peran mereka itu seharusnya ngasih pendidikan politik. Ini bukan cuci otak ya. Ini tuh proses dialog, obrolan dua arah, yang bikin kita semua jadi lebih ngeh sama hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, itu tadi kan idealnya. Sekarang kita lihat kenyataannya. Ada pemain baru yang super kuat di permainan ini. Pemain yang tujuannya bukan buat dialog, tapi buat bikin kita ketagihan. Algoritma media sosial. Nah, inilah si pemain baru itu, filter bubble atau gelembung filter. Dan ini bukan sesuatu yang kita pilih. Algoritma itu diam-diam ngamatin tiap klik kita, tiap like kita, bahkan berapa detik kita berhenti di satu postingan. Tujuannya? Bukan buat bikin kita pinter, tapi buat bikin kita nempel terus di layar. Akibatnya apa? Kita jadi kejebak di dalam ruang gema. Di sini, yakinan kita bukan cuma dipantulin balik, tapi juga dikerasin suaranya sama orang-orang yang sepemikiran. Ini nih yang bahaya, karena nimbulin ilusi kuat seolah-olah pendapat kita ya pendapat semua orang. Jadi, kelihatan banget kan bedanya. Idealnya, pendidikan politik itu buat memperluas wawasan kita, buat ngebuka dialog. Kenyataannya, algoritma justru mempersempit wawasan kita, ngurung kita di dalam tempurung kita sendiri. Gelembung dan ruang gema ini ya, menciptakan lingkungan yang sangat rentan. Kondisi ini bukan cuma terjadi gitu aja, tapi secara aktif dieksploitasi oleh pihak-pihak yang pengen memanipulasi opini publik. Dan inilah senjata-senjata yang mereka pakai. Mulai dari bahasa yang provokatif biar kita marah, tagar yang dimanipulasi biar kelihatan trending, sampai ribuan akun bot yang nyerbu kolom komentar buat menciptakan ilusi dukungan. Semua ini dirancang buat ngebajak logika kita dan langsung nembak ke emosi. Coba lihat angka ini, mungkin bakal bikin kaget, 126 juta. Apa coba artinya angka sebanyak ini? Nah, ini konteksnya. Angka itu adalah jumlah orang Amerika yang terpapar satu kampanye disinformasi dari Rusia di Facebook. Bayangin, cuma satu operasi bisa menjangkau hampir separuh pemilih. Skalanya benar-benar gila. Dan jangan salah, ini bukan cuma angka di layar, dampaknya itu nyata banget, terasa sampai ke meja makan, sampai ke hubungan pertemanan kita. Setelah momen-momen politik besar kayak pemilu AS 2016 atau Pilkada DKI 2017, kita lihat sendiri kan, pertemanan bisa retak, keluarga bisa terpecah, cuma gara-gara beda pilihan. Itulah harga yang harus kita bayar. Oke, kesannya mungkin suram banget ya. Terus kita bisa apa dong? Apa kita pasrah aja kejebak di gelembung ini selamanya? Tentu saja enggak. Ada cara buat ngambil alih kendali lagi. Kuncinya satu, kita harus punya skill baru. Di zaman sekarang, nggak cukup cuma bisa baca tulisan di layar, kita juga harus bisa baca sistem di baliknya. Dan superpower ini namanya literasi digital. Ini dia 3 langkah praktis buat merebut kembali feed kita mulai dari hari ini. Pertama, sadari permainannya. Feed kita itu dirancang buat mancing emosi, bukan ngasih info yang seimbang. Kedua, jadi detektif. Selalu cek sumbernya dari mana. Dan ketiga, ini yang paling susah. Sengaja cari pandangan yang beda. Ayo, pecahin gelembung kita sendiri.
Seorang peneliti, Merlina, ngejelasin bahayanya dengan pas banget. Waktu kemampuan berpikir kritis kita jadi tumpul, kita nggak cuma jadi sasaran empuk disinformasi. Perilaku kita di dunia maya juga jadi ikut berubah. Seringnya jadi lebih gampang marah dan kurang empati. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Nanti pas lagi scroll-scroll feed, coba berhenti sebentar terus tanya ke diri sendiri. Apa yang saya lihat ini pilihan saya atau ini yang dipilihkan untuk saya? Siapa yang sebenarnya pegang kendali? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan masa depan kita bersama.